Gimana jadinya kalau prediksi saham menggunakan AI? Yuk kita ikuti pembahasannya. Oke, teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yohanes di channel Kata AI, dan kali ini kita akan membahas tentang saham, ya. Jadi saya tidak akan membahas saham itu apa, tapi lebih kepada bagaimana AI, ya, AI itu membuat prediksi terhadap saham yang akan kita beli, ya. Contohnya kayak BCA, BRI, dan saham-saham yang lainnya. Nah, saya sendiri bermain saham itu sejak tahun 2017, teman-teman, ya, sejak tahun 2017. Tapi memang tidak banyak, kecil-kecil, ada beberapa bank saya juga ada bermain di sana, dan beberapa juga di tradingkan gitu, ya. Mungkin teman-teman tahu dengan istilah saham gorengan. Nah, tapi menariknya adalah dengan kecanggihan AI saat ini, saya mencoba iseng-iseng gitu, ya, apakah AI itu bisa membuat sebuah prediksi daripada pergerakan saham. Tentunya sehebat apapun praktisi, sehebat apapun analis tentang saham, ya, pastinya itu tidak bisa menggaransi 100% bahwa prediksinya itu akurat. Tapi mungkin menentukan arah itu bisa dipakai gitu, ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana jika itu dilakukan oleh AI gitu, ya, teman-teman. Nah, kali ini saya menggunakan AI, ya, dari Gemini. Kalau biasanya saya menggunakan ChatGPT, nah ini saya agak tertarik dulu dengan Gemini, dan seperti yang di video-video yang saya yang lainnya, ChatGPT yang saya pakai itu adalah ChatGPT yang license, ya, teman-teman, yang pro. Nah, sementara di sini Gemini ini adalah Gemini versi gratisan gitu. Nah, sekarang kita akan coba membandingkan, ya. Pada saat di ChatGPT saya coba membandingkan apakah dia bisa menganalisa, ya, berdasarkan data statistik satu tahun di 2024 dan bagaimana proyeksi dia di 2025, itu ChatGPT bisa lakukan. Nah, sekarang kita mau praktek dengan Gemini, dan ini saya dengan Gemini baru pertama kalinya, teman-teman, untuk melakukan apa namanya, pembicaraan tentang saham. Kita coba dulu, ya, dengan Gemini, ya. Oke. Halo Gemini. Halo, apa kabar? Oke, kabar saya baik. Senang mendengarnya. Ada yang bisa kubantu? Oke Gemini, saat ini kamu sedang berada di podcast Kata AI. Oke, siap. Aku siap membantu bikin podcast kamu seru dan menarik. Apa tema yang mau kamu bahas? Oke, tema kali ini saya ingin membahas tentang saham. Apakah kamu bisa menjelaskan secara singkat aja saham itu apa sih sebenarnya? Oke, jadi gini. Saham itu kayak potongan kecil dari sebuah perusahaan. Misalnya kamu punya restoran. Kamu bisa jual beberapa bagiannya ke orang lain. Nah, bagian-bagian kecil itu disebut saham. Jadi kalau kamu beli saham, kamu jadi salah satu pemilik perusahaan itu. Oh ya, sebagai pengingat, saya bukan penasehat keuangan, jadi jangan bergantung pada saya untuk mendapatkan nasihat keuangan. Oke teman-teman, jadi tadi dia sudah sadar gitu, ya, Gemini nih, kira-kira arah pembicaraan kita mau kemana. Kemudian dia udah disclaimer duluan gitu, ya, bahwa dia bilang saya bukan penasihat keuangan gitu. Jadi kayaknya dia juga nggak mau disalahin. Nggak apa-apa, kita lanjut aja, ya. Oke Gemini, berdasarkan data statistik tahun 2024, menurut kamu bagaimana performance sebuah saham, katakan Bank BCA dengan kode BBCA? Kode saham BCA itu BBCA ya. Kalau berdasarkan data yang ada, kinerja saham BCA di tahun 2024 cukup positif. Laba bersihnya tuh meningkat lumayan tinggi, sekitar 12% kalau nggak salah. Artinya, perusahaan ini makin menguntungkan. Tapi, perlu diingat, berinvestasi itu ada resikonya. Jadi, sebelum memutuskan untuk membeli saham, ada baiknya kamu melakukan riset sendiri atau konsultasi dengan penasehat keuangan. Oke, BBCA ini bisa nggak kamu ceritakan dengan lebih detail, ya, performance di tahun 2024 dalam periode per bulannya dari Januari ke Februari
Februari ke Maret, begitu seterusnya sampai di Desember 2024 mereka melakukan tutup buku. Data bulanan spesifik untuk BBCA di tahun 2024 agak sulit didapat, tapi saya bisa kasih gambaran umum. Secara garis besar, BBCA di tahun 2024 itu kinerjanya positif, terutama di awal tahun sahamnya naik terus. Tapi, begitu masuk ke kuartal kedua, agak turun sedikit. Di kuartal ketiga, kinerjanya membaik lagi. Dan di kuartal terakhir, sempat ada fluktuasi, tapi akhirnya ditutup dengan positif. Kalau kamu mau data yang lebih detail, coba cek situs resmi BCA atau beberapa portal finansial kayak Kontan, Detik Finance, atau Bisnis Indonesia. Mereka biasanya punya data historis yang lengkap. Oke, nanti saya akan cek. Tapi sementara ini saya mau tanya, tadi kamu bilang kan di kuartal kedua itu terjadi penurunan ya terhadap nilai saham BBCA tersebut. Kira-kira dipengaruhi oleh apa menurut kamu? Turunnya saham BBCA di kuartal kedua tahun 2024 itu kemungkinan dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, mungkin ada faktor eksternal, kayak kondisi ekonomi global yang lagi nggak stabil. Kedua, bisa juga ada faktor internal, misalnya perubahan kebijakan perusahaan atau penurunan kinerja keuangan mereka. Sebenarnya, turun naiknya harga saham itu hal biasa, nggak selalu mencerminkan kondisi fundamental perusahaan secara keseluruhan. Oke, kalau misalkan kita mundur 1 tahun lagi dibanding tahun 2023, bagaimana pencapaian BBCA di 2024? Kalau kita bandingkan tahun 2023 dan 2024, kinerja BBCA di 2024 lebih baik. Di tahun 2023, kinerjanya masih lumayan, tapi di 2024, hasilnya lebih positif. Positifnya tadi berapa persen? 12%? Iya, benar. Kinerja positif BBCA di tahun 2024 itu sekitar 12%. Oke, jadi pakai bahasa awamnya ya. Misalkan di Januari 2024 ada orang atau saya lah ya, saya membeli saham BBCA di Januari 2024. Kemudian di Desember 2024 saya udah mengalami kenaikan berapa persen ya? Oke, jadi gini. Kalau kamu beli saham BBCA di Januari tahun 2024, dan kamu pegang tuh saham sampai Desember tahun 2024, secara kasarnya kamu bisa dapat untung sekitar 12%. Jadi kalau kamu awalnya investasikan 1 juta rupiah, di akhir tahun bisa jadi sekitar 1.120.000. Tapi ingat, ini cuma gambaran kasar. Harga saham kan fluktuatif, naik turun gitu. Jadi, bisa aja kamu dapat untung lebih banyak, atau bahkan malah rugi. Oke, selain BBCA kita pindah ke BBRI ya, Bank BRI. Itu bagaimana dari Januari ke Desember 2024? Saham BRI di tahun 2024 sebenarnya lumayan naik turun. Di awal tahun, Januari dan Februari, kinerjanya biasa aja. Tapi mulai dari Maret, nilainya perlahan-lahan naik terus, sampai pertengahan tahun. Puncaknya di bulan Juli, harganya lumayan tinggi. Sayangnya, setelah itu, saham BRI agak turun terus, sampai akhir tahun. Nah, kalau misalkan contohnya adalah di Januari saya beli saham BBRI, kemudian saya jual di Desember, itu saya bisa mengalami kenaikan berapa persen? Kalau kamu beli saham BBRI di Januari tahun 2024, terus jual di Desember tahun 2024, sebenarnya kamu malah rugi. Soalnya, harga saham BRI di Desember itu posisinya lebih rendah dibanding di Januari. Tapi, jangan khawatir. Turunnya harga saham itu nggak selalu buruk. Kadang bisa jadi peluang buat beli saham dengan harga murah. Nah, kalau saya jualnya di Juni 2024 bagaimana? Kalau kamu jual di bulan Juni, kamu bakal dapat untung. Karena harga saham BRI itu lagi tingginya di bulan Juli. Jadi, kalau kamu jual di Juni, ya masih dapat cuan. Tapi nggak sebanyak kalau kamu tahan sampai Juli. Iya, berapa persen sampai Juli? Kalau kamu jual di bulan Juni, kamu bakal dapat untung sekitar 6-7%. Lumayan lah buat tambahan cuan. Kalau sampai bulan Juli? Kalau kamu tahan sampai Juli, kamu bisa dapat untung sekitar 10%. Lumayan lah ya, bisa buat nambah cuan. Oke teman-teman, jadi saya jelasin sedikit ya. Tadi kan itu ilustrasi gitu ya. Ilustrasi ada sebuah saham BBCA,
ada juga sebuah saham BBRI atau Bank BRI gitu ya. Mungkin nanti angkanya ini tidak angka sebenarnya ya, ini ilustrasi saja. Nah, misalkan pada saat Januari 2024 saya membeli saham Bank BCA gitu ya. Katakan Rp1.000 gitu saya membeli. Nah, kemudian kalau ini saya pegang terus, artinya saya nggak jual sampai Desember 2024 ya. Itu saya mengalami keuntungan 12% tadi katanya ya. Nah, sementara di bank yang satu lagi atau saham satu lagi ya yang berkode BBRI atau Bank BRI gitu ya. Itu di Januari misalkan saya beli gitu ya, Rp1.000 juga. Nah, kemudian kalau ini saya pegang terus sampai bulan Desember 2024, tadi dikatakan turun. Artinya pada saat saya beli di Januari 2024 harganya Rp1.000, bisa jadi di Desember 2024 itu harganya di bawah Rp1.000, misalkan 900 perak gitu ya. Artinya per saham itu saya udah rugi Rp100 gitu. Tapi kalau saham BRI ini saya jual di bulan Juni atau di bulan Juli gitu tadi katanya, di bulan Juli itu bisa untung eh, sekitar 12% tadi kalau saya nggak salah ya, apa 8% gitu, saya lupa tadi ya. Nah, artinya apa? Dari Januari sampai Juli hanya 6 bulan, 7 bulan lah ya. Itu kita bisa profit juga gitu. Jadi artinya gini teman-teman, pergerakan saham itu banyak faktornya gitu ya. Jadi nggak bisa kita hitung secara matematis gitu ya. Itu banyak faktor yang menentukan dan kita juga harus memperhatikan situasi secara fundamental gitu ya. Situasi politik, sosial, ekonomi, mungkin keamanan juga, mungkin isu-isu yang terjadi eh, di negara kita atau di emiten atau di bank atau di itu kalau kita bicara bank ya, kalau misalnya kita bicara perusahaan gitu atau isu yang terjadi di perusahaan itu sendiri. Jadi banyak faktor sekali yang mempengaruhi terhadap saham itu gitu teman-teman ya. Jadi di sini saya mau menghimbau, mengingatkan teman-teman, mungkin kita bisa cari mentor yang baik, kita mungkin bisa cari uh, advisor yang baik gitu ya. Nah, tapi kita perlu perhatikan juga bahwa tidak ada satu garansi gitu ya bahwa apa yang dikatakan itu adalah uh, hal yang benar atau hal yang baik gitu ya. Jadi ini tadi sedikit gambaran aja buat teman-teman mungkin yang belum terlalu begitu paham ya tentang saham itu apa sih gitu ya. Karena kan banyak banget ya, ada yang bilang saham gitu ya, ada yang mereka sebetulnya mainnya currency gitu ya, atau mata uang, trading mata uang lah gitu ya. Terus kemudian mereka asumsikan bahwa itu adalah saham gitu ya. Nah, sementara jenis-jenis saham itu kan banyak sekali teman-teman kalau dilihat. Nah, kalau misalkan kita gayanya adalah investment gitu ya, berinvestasi ya, misalkan seperti saya gitu, saya membeli sebuah saham BCA ya dari 2017, itu nggak pernah dijual-jual sampai hari ini. Wah, untungnya gede dong persentasenya. Ya, kalau dari 2017. Cuman kan itu saya bertahap. Ya, teman-teman mungkin sebulan sekali saya beli, 3 bulan sekali saya beli, sesekali begitu harganya agak cukup baik ya, saya udah ngeliat ada profit di sana, saya jual. Nah, yang saya jual itu adalah profitnya gitu teman-teman. Jadi basic eh, modal itu tetap dan itu terus terakumulasi dari waktu ke waktu teman-teman. Nah, nanti itu dilihat dari harga rata-ratanya berapa gitu ya. Banyaklah aplikasi yang teman-teman bisa gunakan untuk apa namanya bertransaksi dengan saham gitu. Tapi jangan salah juga, ada juga beberapa saham itu saya mengalami dibilang rugi, ya mungkin dibilang rugi lah gitu ya. Jadi pada saat saya membeli sebuah saham, nah saya pikir itu, oh ini akan prospek nih gitu ya. Ternyata saya salah prediksi teman-teman, sehingga harganya jatuh cukup dalam, dan sehingga saya mengalami sebetulnya kalau rugi untung itu gini teman-teman, maksudnya pada saat kita membeli saham ya, saya membeli Rp1.000. Contoh lah ya, tadi kita balik ke BRI. Pada saat di Januari 2024 saya membeli eh, apa namanya, membeli sebuah saham seharga Rp10.000 gitu. Kemudian pada saat bulan Juni atau Juli kan sebetulnya naik gitu ya. Saya bisa jual di situ. Nah, pada saat saya jual di bulan Juni atau Juli, transaksi jual itu terjadi, katakan aku 12.000. Nah, di situ baru dikatakan saya untung. Oke. Nah, kalau misalkan Juni atau Juli saya nggak melakukan penjualan, ini kan belum ketahuan untung atau ruginya teman-teman, karena dia fluktuatif. Ya, ternyata sampai di bulan Juli kelihatannya untung nih, wah hijau nih istilahnya gitu ya sahamnya. Kemudian bergerak.
Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah, tadi ilustrasinya sampai Desember ternyata harganya turun, teman-teman. Nah, pada saat di Desember ini saya rugi atau untung gitu? Belum rugi, belum untung kalau menurut saya. Karena nilai uangnya masih, nilai sahamnya ya maksud saya itu masih belum saya utak-atik, belum saya jual, belum saya beli. Jadi kalau sampai di Desember ini juga belum saya jual, berarti belum ada kerugian di saya. Memang nilainya turun. Nah, kalau di Desember saham tersebut saya jual, tadinya saya belinya 10.000, kemudian di Desember harganya menjadi 9.000 ya umpama. Nah, saya jual dengan harga 9.000. Disitulah baru saya rugi. Nah, kalau saya di bulan Juli 2024 saya jualnya pada saat sahamnya nilainya 12.000, saya jual di situ. Transaksi terjadi. Nah, disitulah baru saya untung 2.000. Teman-teman dapat gambarannya ya. Jadi kalau sampai Desember saya nggak jual, ya nggak apa-apa juga. Saya tunggu aja nanti sampai tahun 2025 gitu ya, sampai tahun ini. Nanti Januari, Februari kira-kira kapan nih dia naik ya. Nah, pengalaman saya teman-teman ya, saham-saham yang bank-bank besar gitu ya, kita bicara investasi itu, eh, sepengalaman saya gitu, itu kebanyakan itu pasti naik teman-teman gitu ya. Jadi tapi teman-teman nggak bisa lihat sebulan 2 bulan, tapi biarin aja gitu ya, kayak sampai 5 tahun sampai 6 tahun gitu ya, namanya juga kan teman-teman kan berinvestasi gitu ya, itu pasti mengalami kenaikan untuk yang perbankan gitu ya. Sementara untuk sektor-sektor industri yang lainnya, nanti teman-teman bisa pelajari aja gitu ya, karena banyak sekali dan saya juga nggak terlalu hafal gitu ya, karena banyak banget gitu ya saham-sahamnya. Oke, sekarang kita akan tanya ya, dari Gemini ya, mungkin ada saran dari dia atau tips ya tentang hal ini. Oke, Gemini, tips dari kamu untuk saham ya di 2025 ini, ada nggak buat tips bagi apa namanya, bagi teman-teman ya, pemain-pemain saham? 2025 ini dunia saham masih agak fluktuatif. Beberapa ahli bilang bakal banyak peluang, tapi di sisi lain ada juga yang pesimis. Saran saya, kalau mau mulai investasi saham, coba deh mulai dari yang kecil-kecil dulu. Jangan langsung terjun dengan modal besar. Terus sebelum beli saham, pelajari dulu perusahaan yang bersangkutan. Jangan asal ikut-ikutan beli saham karena lagi tren. Oke, Gemini. Sekarang misalkan kita kesampingkan dulu lah ya urusan mengenai keamanan bermain saham ini ya. Andai kata kamu sebagai AI gitu ya, kan kamu bisa membuat data statistik daripada performance sebuah emiten atau sebuah saham di tahun 2024. Artinya, kalau saya bertanya, apakah kamu bisa memproyeksikan apa yang akan terjadi terhadap saham tersebut di tahun 2025? Kamu bisa. Mungkin kamu bisa memprediksi secara kasar, tapi untuk proyeksi yang akurat, itu bakal sulit. Kenapa? Soalnya ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi harga saham, mulai dari kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, kinerja perusahaan itu sendiri, bahkan isu sosial sekalipun. Jadi, kalau kamu mau rekomendasi, coba cari tahu dulu tentang perusahaan yang bersangkutan. Lihat laporan keuangannya, prospek bisnisnya, dan faktor-faktor lain yang mungkin mempengaruhi harga sahamnya. Oke, tadi kan kita sudah melihat contoh ya dari Bank BCA begitu ya, di 2024 itu mengalami kenaikan 12% tadi menurut informasi yang kamu kasih. Nah, menurut proyeksi kamu, anggaplah hal-hal faktor eksternal itu kita nggak lihat dulu ya, karena itu kan apapun bisa terjadi. Tapi berdasarkan data statistik yang kamu punya di tahun 2024 tentang saham Bank BCA, bagaimana prediksi kamu di tahun 2025 ini? BCA ini kan banknya besar, kinerjanya cenderung stabil. Kalau dilihat dari data tahun 2024, mereka berhasil mempertahankan pertumbuhan yang lumayan. Jadi, untuk tahun 2025, kemungkinan besar kinerjanya masih positif, tapi mungkin nggak setinggi tahun 2024. Aku prediksi, pertumbuhannya bisa sekitar 8-10%. Tapi sekali lagi, ini cuma prediksi ya. Dunia saham kan nggak bisa ditebak, ada banyak faktor yang bisa mempengaruhi. Iya, oke. Dari tadi kamu mengingatkan hal itu, kamu nggak akan disalahkan. Tenang aja, ini kan kita cuman apa namanya buat having fun aja ya. Kemudian kita balik lagi ke saham yang satu lagi ya, yang tadi saham Bank BRI gitu ya kan, di 2024 itu kan dari Januari ke Desember, sayangnya di Desember mengalami penurunan. Dari data statistik, bagaimana menurut pendapat kamu, prediksi kamu di tahun 2025?
BRI ini pergerakannya lumayan dipengaruhi kondisi ekonomi makro. Kalau di 2024 sempat turun, mungkin karena ada faktor eksternal yang belum stabil. Sekarang, untuk 2025, perkiraanku kinerjanya bakal lebih baik. Mungkin nggak secemerlang BCA, tapi masih positif. Aku prediksi bisa tumbuh sekitar 5-7%. Tapi sekali lagi, ini cuma prediksi. Saham itu dinamis, bisa berubah sewaktu-waktu. Oke teman-teman, jadi saya bandingkan sedikit ya Gemini dengan GPT gitu ya, Chat GPT ya. Nah kalau Chat GPT itu biasanya dia sudah tahu kalau misalkan saya sudah mention gitu ya, saya sudah kasih tahu dia misalkan oke, kesampingkan masalah safety ya, kesampingkan masalah fundamental, kesampingkan masalah sosial gitu. Nah untuk pertanyaan-pertanyaan selanjutnya dia udah tahu tuh, dia nggak akan remind terus. Kalau tadi kan ini Gemini teman-teman dengar sendiri gitu ya bahwa dia mencoba mengingatkan terus ya seolah-olah kan hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya gitu. Jadi mirip udah kayak orang tua kita sendiri lah gitu ya, kayak kalau lagi bawel kan seperti itu ya, hati-hati ya, hati-hati ya, hati-hati ya. Ini bawel positif ya maksudnya ya. Oke teman-teman, jadi itu gambaran singkatnya gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan AI ya apapun yang teman-teman enak ya gitu ya. Ada Gemini ya, ada ChatGPT, teman-teman bisa pakai juga gitu ya. Dan juga ada beberapa yang lain ya, Copilot juga teman-teman bisa pakai. Nah coba teman-teman pakai AI itu untuk memprediksi, tapi membuat prediksinya maksudnya begini, teman-teman minta dia untuk coba menganalisa data statistik ya, data statistik yang sudah terjadi di tahun sebelumnya gitu ya, di tahun 2024 ya, terhadap satu saham tertentu. Nah dari data statistik itu coba teman-teman minta gitu ya dari sama AI-nya itu, coba suruh dianalisa, terserah teman-teman mau lihat dari mananya gitu ya. Nah kemudian dari situ, nah teman-teman harus putusin sendiri tuh, coba berlatih ya, dilatih intuisinya, kira-kira nih arahnya kemana nih ya. Oh kira-kira dengan situasi pada tahun kemarin misalkan ya gitu ya, oh terjadi ada pilpres di sana, mungkin suhu politiknya sedang tidak stabil ya. Nah kemudian di tahun sekarang, oh kayaknya udah mulai stabil nih, isu-isu politik udah mulai berkurang. Nah mungkin teman-teman bisa dapat gambaran di situ tuh, kira-kira nih saham bakalan naiknya. Atau contoh ya, sebentar lagi kita mau lebaran nih ya. Biasa kalau lebaran itu kan eh, pasti makanan-makanan ya, snack-snack gitu ya. Itu pasti kan banyak tuh ya. Kayak misalkan ambil contoh lah kayak produk-produk Indofood, produk-produk Mayora gitu ya. Itu kan pasti akan tersebar di mana-mana ya. Namanya juga kita pasti akan nyediain roti seperti itu ya. Saya nggak sebut merek ya gitu. Nah, mungkin teman-teman coba perhatikan gitu ya, saham-saham pabrik-pabrik tersebut, saham-saham perusahaan tersebut itu gimana ya. Coba aja hari ini pada saat teman-teman melihat tayangan ini ya, andai kata teman-teman melihatnya sebelum lebaran 2025 gitu ya. Nah pada saat nanti lebaran teman-teman bandingin bener naik nggak gitu. Karena kan misalkan lebarannya katakan bulan ini, misalkan aja ya, misalkan lebarannya bulan April gitu ya. Nah kemudian kan produksi itu mungkin dilakukan kan sebelum bulan April ya kan, Februari Maret misalkan kayak gitu ya, produksi sudah mulai dilakukan, baru distribusi dan penjualan itu pasti akan meningkat di momen-momen lebaran. Itu contohnya aja, mungkin juga ada hal-hal yang lain juga, mungkinnya perusahaan-perusahaan tertentu mungkin mengalami peningkatan juga dalam seasonable kayak gitu ya, situasi-situasi yang lebaran atau situasi-situasi Imlek misalkan ya, atau mungkin Natalan atau mungkin tahun baruan gitu ya. Nah hal seperti itu teman-teman coba latih deh, perhatikan ya saham-saham tertentu naik nggak gitu. Jadi saya dari 2017 saya melatihnya seperti itu, jadi saya mengamati fenomena-fenomena yang terjadi ini seperti apa gitu ya. Walaupun saya juga banyak belajar, dapat banyak masukan dari senior-senior saya ya, yang saya kenal gitu ya, yang memang udah 20 mungkin 20-30 tahun lebih bermain saham dari zamannya offline ya, di bursa efek sana. Sekarang kan kita udah bisa online, udah bisa lebih mudah gitu ya. Jadi saya dapat banyak insight dari mereka juga, dan saya melatih diri juga untuk menganalisa dan untuk melatih intuisi menilai saham-saham tertentu gitu. Jadi teman-teman bisa bandingin ya, kalau teman-teman tujuannya investasi ya, jadi teman-teman sabar, mesti sabar kuncinya gitu ya. Nggak usah panik ketika saham turun ketika ini, tapi tetap dianalisa pelan-pelan dan belilah saham yang
baik dan bagus ya. Tapi kalau teman-teman misalkan masih mau belajar aja gitu ya, mungkin bisa dari sedikit-sedikit dulu lah gitu ya. Kan banyak sekarang saham-saham murah, mungkin dengan 100.000 atau 500.000, mungkin kalau agak sedikit mau lebih terasa gitu ya, mungkin teman-teman bisa naikin. Kalau ada budget juga bisa mulai 1 atau 5 juta gitu ya. Dan seperti yang saya lakukan tiap bulan, mungkin teman-teman bisa alokasikan sedikit-sedikit gitu ya dari gaji. Misalkan kalau masih ada sisa gitu teman-teman, ya mungkin bisa sedikit-sedikit kita sisihkan 200.000, sisihkan 500.000 gitu ya. Kalau misalkan bisa lebih tinggi lagi, akan menjadi lebih baik gitu ya. Dan bagaimana jika ini dibandingkan dengan tabungan konvensional atau deposito gitu ya. Ini subjektif ya, disclaimer, ini subjektif, ini menurut saya gitu ya. Kalau kita bisa memilih saham yang tepat ya, investasi di saham jauh lebih baik daripada deposito jika kita memilih saham yang tepat. Oke teman-teman, mungkin itu dulu yang bisa saya bagikan ya. Jangan lupa untuk subscribe ya, jangan lupa untuk bunyikan lonceng, jangan lupa untuk share kalau teman-teman suka dengan channel ini. Kata AI membangun dan mencerdaskan bangsa dan membuat perspektif yang berbeda dari sosok AI. Sampai jumpa pada video berikutnya.